Ketika kita berbicara tentang Jerman, kita biasanya memikirkan wanita cantik, pemandangan menawan, dan kualitas hidup yang jauh lebih tinggi daripada milik kita. Dan meskipun sebagian dari ini memang benar, jangan kemas tasmu dulu hanya dengan berpikir untuk menemukan wanita Jerman impianmu, memiliki kualitas hidup yang lebih baik, dan banyak uang. Karena negara ini mungkin tidak persis seperti yang kamu bayangkan. Hidup di Jerman mungkin bukan tugas yang mudah, karena wanita di sana sangat berbeda karena budaya, birokrasi sangat besar, dan ada banyak detail lain yang akan saya ceritakan hingga akhir video ini. Berlangganan saluran jika kamu belum melakukannya, dan mari kita lanjutkan dengan video ini. Wanita-wanita Jerman dapat mengejutkan banyak dari kalian. Hubungan di Jerman bisa sangat berbeda dari apa yang biasa Anda alami, terutama ketika kita berbicara tentang wanita Jerman. Secara umum, mereka dikenal lebih mandiri, langsung, dan sangat percaya diri. Jadi, jika Anda berasal dari negara di mana peran wanita lebih tradisional, sikap ini bisa menjadi kejutan dan sesuatu yang sulit dipahami. Pertama-tama, wanita Jerman biasanya tidak sesuai dengan stereotip ketergantungan emosional atau finansial yang mungkin umum di budaya lain. Mereka sangat menghargai kebebasan mereka, berfokus pada karir mereka, dan membuat keputusan sendiri, dan sebagian besar tidak menunggu pangeran tampan untuk datang dan menyelesaikan hidup mereka. Di Jerman, tidak ada anggapan bahwa pria membayar segalanya, atau bahwa wanita membutuhkan perlindungan pria. Karena itu, seringkali mereka bersikeras untuk membagi tagihan di kencan pertama, karena bagi mereka itu menunjukkan kesetaraan atau bahkan rasa hormat. Hal lain yang mungkin mengejutkanmu adalah cara mereka berkomunikasi. Wanita Jerman tidak berputar-putar dan tidak mengharapkan kamu menebak apa yang mereka pikirkan atau inginkan. Mereka hanya mengatakan apa yang mereka pikirkan, tanpa banyak penyaringan. Ini bisa dianggap positif oleh beberapa pria, tetapi bagi yang terbiasa dengan komunikasi yang lebih romantis atau penuh nuansa, ini bisa terasa sedikit dingin atau bahkan terlalu kasar. Di sini tidak ada banyak permainan menggoda. Tidak ada istilah menggoda selama berhari-hari. Mereka akan memberitahu Anda dengan jelas apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka harapkan dari Anda. Dan berbicara tentang romansa, di sini harapannya sangat berbeda. Di banyak negara, adalah umum bagi pria untuk melakukan banyak isyarat romantis, memberikan bunga kepada wanita, dan membuat pengakuan cinta ala Hollywood. Namun, di Jerman, hubungan cenderung sedikit lebih realistis. Bukan berarti mereka tidak menyukai romansa, tetapi fokusnya jauh lebih pada kemitraan daripada pada demonstrasi kasih sayang atau ketergantungan yang besar. Bagi banyak orang asing, ini mungkin terdengar agak jauh atau bahkan dingin, terutama jika Anda datang dari tempat di mana romansa adalah pilar utama dalam hubungan. Jadi, jika Anda tiba di Jerman dengan harapan sesuatu yang lebih tradisional, Anda mungkin merasa sedikit bingung dengan sikap ini. Wanita Jerman sangat menghargai independensi mereka, dan setiap harapan yang Anda miliki bahwa mereka membutuhkan seorang pria untuk merasa lengkap tidak mencerminkan realitas tempat mereka hidup. Iklim negara ini. Jika Anda merasa sudah menghadapi dingin, bersiaplah secara psikologis untuk cuaca di Jerman. Siapkan diri Anda untuk mengucapkan selamat tinggal pada matahari dan panas selama sebagian besar tahun. Ketika musim gugur tiba, hari-hari mulai memendek dan sedikit demi sedikit matahari menghilang, seolah-olah sedang mengambil liburan panjang. Ini bukanlah sebuah eksagerasi. Musim dingin di Jerman bisa tampak tak berujung, dengan hari-hari yang kelabu dan suhu yang akan membuat Anda berpikir dua kali sebelum bangkit dari tempat tidur. Masalah terbesar bukan hanya dingin itu sendiri, karena Anda juga menemukannya di tempat lain, melainkan kombinasi dari dingin dan kegelapan. Anda bangun di pagi hari dan sudah gelap, pergi bekerja dan masih sedikit gelap, dan ketika Anda keluar dari pekerjaan, tebak apa? Sudah gelap lagi. Langit abu-abu yang konstan ini mempengaruhi suasana hati banyak orang. Depresi musiman yang terkenal itu nyata, dan banyak orang mulai merasa lebih lelah, tidak bersemangat dan kurang energi selama periode gelap ini. Di bulan-bulan musim dingin, tidak jarang suhu turun di bawah nol, dan Anda harus menghadapi salju dan es di jalan. Bagi mereka yang tidak terbiasa, ini bisa menjadi tantangan besar. Dan ya, salju sangat indah pada awalnya. Tetapi setelah beberapa minggu, Anda mulai bertanya-tanya,
kapan Anda akan melihat sesuatu yang hijau lagi. Jadi, jika Anda suka matahari dan hari-hari cerah, Jerman bisa menjadi tempat yang sulit untuk beradaptasi. Karena di sana, iklim memiliki kepribadian yang kuat dan bukan yang paling menyenangkan. Kesulitan dalam membangun persahabatan. Jika musim dingin di Jerman dingin, pada awalnya orang Jerman akan tampak sama dinginnya. Saya tidak mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kasar atau semacamnya. Orang Jerman sangat sopan, formal, dan terutama menghargai ruang pribadi Anda. Namun bagi mereka yang datang dari budaya yang lebih hangat, di mana Anda bisa berteman dengan kasir di supermarket atau dengan tetangga dalam percakapan pertama, semuanya berfungsi dengan cara yang berbeda di Jerman. Membangun persahabatan yang nyata dengan orang Jerman bisa menjadi proses yang panjang seperti musim dingin. Kesan pertama yang dimiliki banyak orang asing adalah bahwa orang Jerman sangat tertutup. Dan memang benar, mereka benar-benar demikian. Mereka tidak biasanya memulai percakapan secara spontan atau mengundang Anda untuk minum kopi langsung. Tapi itu bukan berarti mereka tidak suka berteman. Intinya adalah mereka menghargai hubungan yang lebih dalam. Dan hal ini membutuhkan waktu, banyak waktu. Masalahnya adalah bahwa di Jerman, orang-orang tidak terburu-buru untuk membentuk ikatan yang dangkal. Segalanya dibangun dengan sangat tenang, kepercayaan, dan yang terpenting, menghormati ruang orang lain. Tetapi satu hal yang akan terjadi dengan sangat cepat adalah uangmu akan menghilang. Ini hanya lelucon, tapi saya sebutkan karena poin berikutnya adalah biaya hidup di kota-kota besar. Tinggal di Berlin atau Munich mungkin terasa seperti mimpi bagi banyak orang. Tetapi sayangnya, mimpi itu memiliki harga dan tidak murah. Ketika kamu tiba di Jerman, khususnya jika kamu datang dari negara dengan mata uang yang lebih lemah, guncangannya bisa sangat besar. Siapkan diri untuk melihat uangmu menghilang lebih cepat dari yang kamu harapkan, terutama ketika kita berbicara tentang sewa. Di kota-kota seperti Berlin, yang untuk waktu yang lama dianggap sebagai kota yang cukup terjangkau di Eropa, harga telah naik secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dan Munich. Tidak perlu dikatakan, Munich sudah dikenal sebagai salah satu kota termahal di negara ini, dan biaya perumahan terus meningkat. Masalahnya adalah bahwa permintaan sangat tinggi, dan penawaran perumahan terbatas. Ada banyak orang yang mencari, dan sedikit properti yang tersedia, membuat mendapatkan tempat tinggal bisa seperti memenangkan lotere. Dan bukan hanya harga properti dan sewa yang membebani kantongmu. Biaya umum seperti supermarket, transportasi, dan bahkan hiburan juga lebih tinggi. Makan di luar misalnya bisa menjadi sebuah kemewahan. Kopi yang kamu minum setiap hari tanpa berpikir 2 kali di Amerika Latin, di sini bisa berharga 3 atau bahkan 4 kali lebih mahal. Dan bagi mereka yang datang dari negara dengan mata uang yang lemah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, perbedaan ini sangat mencolok. Selain itu, ketika kita berbicara tentang hidup di kota besar, kita tidak bisa melupakan bahwa kamu akan bersaing untuk pekerjaan dan tempat tinggal dengan banyak orang, baik Jerman maupun asing. Ini berarti bahwa, bahkan jika kamu mendapatkan pekerjaan, mungkin saja kamu tidak menghasilkan cukup uang untuk menutupi semua biaya jika gajimu tidak sebanding dengan tingkat hidup di kota tersebut. Banyak orang akhirnya berbagi apartemen atau pindah ke daerah yang lebih jauh, di mana harga sedikit lebih rendah. Tetapi kemudian waktu dan biaya transportasi juga meningkat, dan kadang-kadang menjadi sama saja. Tentu saja tinggal di kota besar memiliki keuntungan, seperti penawaran budaya, lebih banyak peluang, dan kehidupan malam yang aktif, yang saya tahu banyak orang tertarik. Tetapi semua ini datang dengan harga yang sangat tinggi. Jika kamu tidak mempersiapkan diri, ini bisa menyebabkan banyak masalah. Birokrasi yang berlebihan. Inilah birokrasi Jerman yang terkenal. Jika kamu berpikir bahwa di negaramu urusan administrasi sulit, tunggu sampai berurusan dengan Jerman. Birokrasi di Jerman adalah hampir sebuah seni. Apakah kamu tahu pepatah yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang baik bisa jadi lebih buruk? Nah, di Jerman, apa yang terlihat sederhana bisa memberimu sakit kepala yang tak berujung. Semuanya dimulai ketika kamu tiba di negara itu dan menyadari bahwa hampir setiap hal melibatkan formulir. Mau menyewa apartemen? Formulir. Apakah Anda ingin membuka rekening bank? Formulir. Apakah Anda ingin mendaftar di kota baru? Formulir. Dan itu belum termasuk pendaftaran wajib yang harus dilakukan oleh setiap penduduk saat tiba di sebuah kota baru. Dan tidak,
Tidak hanya datang dan menandatangani sebuah kertas, Anda perlu membawa dokumen, bukti, dan seringkali berurusan dengan pejabat yang hanya mengikuti aturan tanpa banyak minat untuk membantu Anda. Tapi keluhan terbesar para wisatawan bukan itu. Masalahnya adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Proses yang di negara lain bisa diselesaikan dengan satu klik atau dalam beberapa menit secara online, di Jerman masih melibatkan prosedur fisik, tatap muka, dan bahkan terkadang surat melalui pos. Kesan yang didapat adalah bahwa sistem publik terjebak dalam waktu, dan banyak hal yang seharusnya bisa digital masih terjebak dalam tumpukan kertas. Mengurus dokumen, menghadapi sistem kesehatan, atau bahkan hal-hal sederhana seperti mengganti penyedia internet bisa melibatkan minggu-minggu bolak-balik dengan dokumen, dan selalu tampak ada antrean, tenggat waktu tambahan, atau detil tak terduga yang memperumit hidupmu. Apakah Jerman berfungsi? Ya, sangat baik. Tapi proses birokrasi yang membosankan ini bisa menjadi kejutan, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan solusi yang lebih cepat dan gesit jika itu memang ada di tempat lain. Untuk memulai, kata-katanya panjang. Terkadang tampaknya mereka menggabungkan 3 kata untuk menciptakan yang baru. Selain itu, ada banyak aturan tata bahasa yang membuat hidup sulit bagi mereka yang mencoba belajar. Jika kamu berpikir bahwa kamu akan tiba di Jerman dan menyelesaikan segalanya dalam bahasa Inggris, hati-hati. Kamu bisa cukup baik berkomunikasi dalam bahasa Inggris di beberapa kota, terutama di yang lebih besar seperti Berlin, Munich, atau Frankfurt. Benar bahwa banyak orang berbicara bahasa Inggris di Jerman, terutama di daerah wisata dan di kalangan anak muda. Namun jika kamu adalah seseorang yang akan tinggal di pedalaman atau perlu menghadapi masalah yang lebih rumit dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuka rekening bank atau menyelesaikan masalah, kamu akan membutuhkan bahasa Jerman. Dan ini tidak bisa dihindari. Bukan hanya bahasa itu sendiri yang membuatnya rumit, tetapi juga cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, apakah kamu pernah mendengar tentang Aussprache? Aku tahu, kata itu cukup sulit. Ini adalah jenis bahasa Jerman yang digunakan pemerintah dalam dokumen resmi. Ini adalah bahasa yang sangat formal dan penuh dengan istilah teknis, hampir seperti mempelajari bahasa baru dalam bahasa Jerman itu sendiri. Bayangkan Anda menerima surat dari pemerintah dan harus menguraikan banyak kata yang rumit untuk mencoba memahami apa yang mereka minta. Bagi seseorang yang tidak memiliki tingkat bahasa Jerman yang baik, ini bisa sangat mengecewakan. Bukan hanya tata bahasa atau urutan kalimat yang aneh yang membuatnya sulit, tetapi ada juga masalah budaya. Jerman memiliki tradisi yang sangat kuat dalam menghargai bahasa mereka sendiri, sehingga meskipun banyak orang berbicara bahasa Inggris, beberapa orang akan mengharapkan Anda setidaknya mencoba belajar sedikit bahasa Jerman. Jadi, jika Anda berpikir untuk pindah ke Jerman atau merencanakan untuk pergi suatu hari nanti, bersiaplah. Bahasa Jerman tidaklah mudah, tetapi tanpa itu, hal-hal sederhana sehari-hari dapat menjadi frustasi besar. Sebagai kesimpulan, ada satu poin terakhir yang perlu Anda pertimbangkan sebelum pergi ke Jerman atau negara-negara serupa. Sistem kesehatan di Jerman adalah, tanpa diragukan lagi, berkualitas tinggi, tetapi juga bisa menjadi sakit kepala nyata bagi mereka yang tidak terbiasa dengan hal itu. Hal pertama yang akan Anda perhatikan adalah bahwa tidak seperti banyak tempat lainnya, di Jerman, Anda perlu memiliki asuransi kesehatan, dan itu bukan pilihan. Baik publik maupun swasta, asuransi kesehatan adalah wajib, dan memahami cara kerjanya bisa rumit. Anda bahkan bisa berakhir memilih asuransi yang mahal dan tidak cocok tanpa menyadarinya. Satu hal yang sangat penting, sekali lagi, adalah bahasa. Banyak dokter dan profesional kesehatan di Jerman berbicara bahasa Inggris, terutama di kota-kota besar. Tetapi jika Anda tidak berbicara bahasa Jerman dan berakhir dengan dokter yang lebih suka menggunakan bahasa lokal, konsultasi bisa menjadi cukup rumit atau hampir tidak mungkin. Komentar di bawah tentang apa yang Anda pikirkan tentang semua ini dan perbedaan apa yang Anda lihat antara negara Anda dan Jerman. Saya ingin tahu pendapat Anda. Dan jika Anda ingin tahu alasan untuk tidak menikahi wanita Rusia, klik video yang muncul sekarang dan tonton.